Kalsel. Kemudian di tahap 4 nanti ketika sudah terpilih dari Dinkes, jadi masing-masing juara 1, jadi juaranya dipilih kayaknya juara 3 besar, tapi yang dikirim untuk ke Kemenkes adalah juara satunya dari 9 nakes, juara 1 di puskesmas ada 9 nakes, juara 1 di RSUD ada 13 nakes. Jadi akan dikirim, akan melakukan seleksi tahap 4. Di situ nanti akan dipilih 6 besar, kemudian 6 besar ini akan berangkat untuk dilakukan semacam karantina, mengikuti upacara kemerdekaan, kemudian akan presentasi dan akan dipilih 3 besar. Nah, nantinya di tahap 5. Oke, next. Nah, ini yang seperti sudah surat yang dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, paling lambat karya ini diterima tanggal 26 Mei 2023 pukul 4. Kemudian akan dibuatkan grup WA, kemudian peserta mengirimkan materi penilaian, pengumuman nominasi dan jadwal presentasi ini tentatif ya, bisa nanti sekitar bulan Juni, kemudian pelaksanaan presentasi dan klarifikasi lapangan juga di bulan Juni, dan pengumumannya di bulan Juli. Jadi mungkin Bapak Ibu yang perlu disampaikan ini adalah jangan lupa untuk mengirim surat tanggal 2022 jam 4 sore dari Dinas Kabupaten Kota. Next. Nah ini, sebelum kita mengetahui isi dari karyanya ini, kita kalau saya mengidentifikasinya adalah melalui syarat-syarat. Mungkin dari syarat-syarat ini ada yang beberapa yang tanda kutip tidak saklek ya, karena memang memisahkan paling sedikit 3 tahun ya, nanti bisalah, saya belum pas 3 tahun, nanti bisalah sama Pak Rizal ini, bisalah kalau kurang-kurang sedikit bisa next sama Pak Rizal mungkin. Tapi memang pada dasarnya kemarin yang dokter gigi ada yang belum sampai 3 tahun, tapi alhamdulillah sudah sampai ke kementerian. Jadi mungkin menurut saya sih tidak terlalu mutlak ya, karena memang riwayat-riwayat sebelumnya tidak pas 3 tahun pun insya Allah nggak apa-apa. Kemudian habis itu ada syarat-syarat, mungkin ini syarat yang lain insya Allah masih pasti bisa terpenuhi. Next. Nah, inilah ada persyaratan yang khusus. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu, bagi nakes yang dari puskesmas, itu poinnya penilaiannya adalah di poin 1 sampai 6. Jadi kita harus nanti karya inovasi kita harus memuat dari nakes puskesmas. Jadi mohon izin, ini ada 6 kriteria. Jadi harus nakes itu harus sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Apa aja yang dinilai? Ada penggerak lintas sektor, pemantauan, pelaporan. Kemudian nomor 2 adalah tenaga kesehatan, nakes sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat. Ini UKP, UKM. Kemudian nakes sebagai pemberi pelayanan primer, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penilaian kegiatan. Kemudian yang keempat, nakes sebagai pegawai kinerja yang baik, tentunya dia tanggung jawab, taat, jujur, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Nakes sebagai nakes yang profesional, keikutsertaan dalam bidang keilmuan, hubungan dengan pasien, klien, keluarga, dan masyarakat, kerjasama dalam tim, ini lintas sektor, mungkin ininya terlibat dalam organisasi profesi. Kemudian nakes sebagai anggota masyarakat, kepribadian memberi contoh tentang PHBS, peran serta dalam masyarakat. Jadi inilah nanti poin-poinnya secara garis besar harus secara tersirat ya, menggunakan tersirat atau tersurat, ini menggambarkan karya inovasi kita dan dituangkan ke dalam tulisan. Nah, ini harus memuat 1 sampai 6. Kemudian kalau untuk nakes rumah sakit 4 sampai 7. Jadi bedanya adalah
nomor 1, 2, 3 enggak ya, karena memang kita ketahui rumah sakit adalah fokusnya kepada kuratif, tapi tidak memungkinkan juga untuk preventif. Jadi ini fokusnya nakes yang berkinerja baik, nakes yang profesional, kemudian nakes sebagai anggota masyarakat untuk tenaga kesehatan yang di rumah sakit ini ada kepribadian memberi contoh tentang PHBS, peran serta dalam masyarakat. Kemudian ada nakes sebagai yang titik beratnya adalah yang nakes dari rumah sakit adalah tenaga kesehatan sebagai memberi pelayanan kesehatan rujukan, yaitu melakukan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangannya, kemampuan dalam melakukan pelayanan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar pelayanan kesehatan setiap profesi. Kemudian yang ketiga tentunya memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan keprofesian dalam bidang kesehatan. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan ini kita sudah mengetahui ya perbedaan. Ini tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui, mungkin ini sekedar menegaskan dan mungkin meninjau ulang bahwa inilah penilaian kita, ada perbedaan dari nakes, puskesmas, dan rumah sakit. Next. Ya. Nah, di sini adalah penilaian terbaru dari Kemenkes ini, mungkin tahap akhir di tingkat puskesmas atau rumah sakit kota. Unsur penilaiannya itu secara garis besar ada 3, yaitu penilaian kinerja, penilaian inovasi, dan unsur penilaian lainnya. Apa itu kita akan bahas satu-satu, karena dari unsur penilaian inilah kita bisa melihat indikator atau tingkatan bagaimana cara Kemenkes untuk menilai. Kemudian yang nanti kita dari level provinsi, tingkat provinsi kita melihat unsurnya dari inovasi, unsur penguasaan, penguasaan terhadap kebijakan, dan unsur penilaian lainnya. Kemudian yang nomor 3 ini kan Kementerian Kesehatan, jadi kita tidak, jadi langsung nomor 4. Nilai akhir di tingkat nasional berasal dari penjumlahan unsur penilaian inovasi dan unsur penilaian lainnya. Next. Nah, yang pertama inilah aspek penilaian inovasi. Jadi inilah yang menitik beratkan, sehingga pengalaman kami, alhamdulillah, para dokter gigi dan spesialis masuk menjadi nominator nasional karena kami memenuhi unsur-unsur ini. Jadi kami dalam makalah, bisa makalah atau bisa esai, jadi dia kategori umumnya mungkin secara sistematis, inspiratif, penggunaan tata bahasa, penggunaan data, dan referensi. Memang dari Kemenkes tidak seperti ini loh panduan penyusunannya makalah, seperti ini loh panduan penyusunan esai, itu tidak diberikan. Jadi mungkin karena bentuk makalah ini bisa masing-masing ya, seperti ada panduan dari Universitas Lambung Mangkurat, panduan dari ini, kementerian ini. Jadi itu dikembalikan ke masing-masing, tapi setidaknya Kemenkes menilai ada poin yang ini, yang kedua, kriteria khusus, dan itu bobotnya ada 80%, yaitu keberhasilan dan berkelanjutannya program atau inovasinya, yaitu keterbaruan, efektivitas, kemanfaatannya, transferabilitas, kompatibilitas, berkelanjutan, daya juang, dan ketersediaan biaya. Jadi nanti harapannya nanti Bapak Ibu yang atau para nakes ya, ini yang mengajukan, inovasinya harus paling tidak memuat ini. Jadi karyanya itu baru, mungkin belum ada atau modifikasi dari yang sudah ada, dia efektif, ada manfaatnya jelas, terukur indikatornya dengan baik hasilnya, kemudian inovasi itu ditransferkan atau dipakai oleh terkait, misalkan instansi lain atau masyarakat lain yang bisa dimanfaatkan di tempat lain dengan baik. Kemudian kompatibilitas, apakah dia sesuai dilakukan di situ, dia bisa berkelanjutan, bagaimana daya juangnya untuk meraih target-targetnya dan inovasi tersebut, dan tentunya ada dukungan dana dari instansinya.
baik itu dana dari luar atau dari internal ya, jadi dipersilahkan. Next. Kemudian ada kriteria penilaian kinerja di puskesmas ya tadi, nakes sebagai pelayanan kesehatan primer, berakhlak, profesional, dan anggota masyarakat. Untuk rinciannya ada di atas tadi aja. Jadi 9 nakes dari puskesmas bobotnya ini memang ada perbedaan ya, untuk masing-masing nakes sama semua, cuma poinnya sama semua skornya. Next. Yang rumah sakit sebelumnya. Ya, kalau rumah sakit ini memberi pelayanan rujukan seperti tadi yang sudah disampaikan, nakes yang berakhlak, profesional sebagai anggota masyarakat, dan ada tambahan ya sebagai dokter dokter pendidik klinis yang memberikan pelayanan media dengan melibatkan mahasiswa. Ini untuk kementerian, ini untuk Kementerian Kesehatan yang vertikal, rumah sakit vertikal. Next. Nah, ini yang unsur yang ketiga tadi kan unsur inovasi, kemudian ini unsur penilaian penguasaan kebijakan. Jadi aspek penilaian penguasaan kebijakan bidang kesehatan ada program kesehatan, misal imunisasi, pencegahan penyakit menular, stunting, KIA, KB, dan sebagainya, dan kebijakan lintas sektor, Germas, PHBS, dan sebagainya. Nah, nanti aspek itu akan ditotal dan ada kriteria amat baik, baik, dan cukup. Next. Nah, aspek bobot penilaian lainnya ini memang ada, tapi menurut saya ini untuk sekedar menunjang apabila inovasinya antara pesaing A dan B ini sama, baru unsur bobot ini akan dipakai. Tapi memang dititik beratkan di karya inovasinya, dan tadi ada yang 80% tadi itu dititik beratkan di situ. Kalau ini sebagai penunjang lainnya, jadi ada masa kerja, ada kategori wilayah, ada tanda penghargaan yang diterima, ada pelatihan yang pernah diterima dalam 3 tahun terakhir. Itu memang sebagai penambah saja apabila ada terjadi kebingungan ya mungkin dari juri. Jadi ini sekedar unsur penunjang saja. Next. Nah, ini karya inovasi yang sudah disampaikan bisa makalah atau esai. Next. Nah, makalah ini memang pada dasarnya kalau kita tarik garis besar memang makalah ada seperti ini ya, cover, kata pengantar, daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, untuk bab 1 pendahuluan mungkin bisa latar belakang. Latar belakang bisa Bapak Ibu nanti latar apa yang mau latar belakangi, masalah-masalah apa yang ada di puskesmas atau rumah sakitnya. Jadi apa yang atau bahkan latar belakang apa sehingga membuat inovasi yang Bapak bikin. Kemudian rumusan masalahnya apa, tujuan, manfaat. Kemudian yang bab 2 adalah pembahasan. Pembahasan di sini ada data atau permasalahan kesehatan. Silahkan dimasukkan apa aja permasalahan kesehatannya. Kemudian ada karya inovasi. Nah, karya inovasi ini, jadi sebenarnya bab 2 pembahasan ini tidak bagus seperti ini. Apabila Bapak Ibu mau karya inovasi ini ada sub-sub bab lagi, dipersilahkan. Mulai dari bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana monitoring evaluasinya, kemudian ada hasil atau capaian inovasi. Tapi mungkin yang harus dititik beratkan adalah bagaimana karya inovasi itu ada kebaruannya, dia efektif, kompatibel, transferabilitas, berkelanjutan, daya juang, dan pembiayaan, dukungan pembiayaan. Ini yang ulun rasa ini menjadi titik poin penting untuk mencuri perhatian Kemenkes apabila kita bisa lanjut lagi tingkat nasional. Sebelumnya sebenarnya sih kita tidak memaksakan ya untuk sebuah inovasi itu
supaya menang, bukan. Kita pada dasarnya adalah membantu para tenaga kesehatan ini yang sudah berinovasi, sudah mempunyai kegiatan, tapi ternyata setelah dilihat, oh kegiatan ini ternyata inovasi. Nah, mungkin memang yang perlu lagi kita berjuang adalah bagaimana kegiatan itu kita laporkan dengan baik, kita ikut perlombaan. Misalkan kita mau presentasi jurnal atau lomba jurnal gitu kan, memang kita harus bagaimana cara membuat jurnal yang baik. Oh ini penilaiannya, oh ini tata cara penilaiannya, oh ini standar jurnal yang baik. Nah mungkin seperti itu. Jadi harapannya di sini mungkin Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kota atau Provinsi bisa memberikan semacam pengarahan atau dukungan bahwa makalahnya itu seperti ini. Diharapannya yang baik di rumah sakit atau di puskesmas sudah membuat nih, saya punya kegiatan ini, saya punya inovasi waktu laksan. Nah, nanti bisa itu dikembangkan, didukung oleh pembiayaan rumah instansinya, dan inilah didokumentasikan dengan seperti ini kalau sesuai dengan penilaian Kemenkes. Ya, nanti ada daftar pustaka, ada lampiran, mungkin silahkan lampiran terkait data-data demografi puskesmas, lampiran foto-foto, hasil kegiatan, lampiran mungkin data-data yang terkait dengan pengukuran, silahkan dimasukkan ke dalam lampiran. Next. Nah, ini yang esai. Mungkin kita ketahui esai ini memang pada dasarnya isinya seperti makalah, tapi memang dia dia lebih ringkas. Jadi dia adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dilihat dari sudut pandang pribadi penulisnya, kemudian berisi opini atau pendapat seorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Dia difokuskan lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. Next. Ya, ini mungkin bisa ulun paparkan secara sederhana. Memang ada judul, ada pendahuluan, memang ada meliput kalimat utama, kalimat penjelas atau pengembang, dan kalimat penegas. Di sini kalimat utamanya gagasan pokok tentang topik atau inovasi, kalimat penjelas atau pengembangnya gagasan pendapat, sikap yang mendukung gagasan utama, kemudian kalimat penegas. Kemudian untuk isi, menjelaskan, memaparkan, mengupas apa saja yang sudah disampaikan di pendahuluan, hasil atau capaian terukur dan bermanfaat, ada kebaruan, di sini ada menyisipkan ya, kebaruan efektif, bermanfaat, trasabilitas, kompabilitas, berkelanjutan, daya juang, dan pembiayaan. Kemudian penutup berisi kesimpulan dasaran dan daftar pustaka. Next. Jadi ini adalah contoh dari esai yang sudah dikirim oleh dokter gigi spesialis yang masuk menjadi juara 2 nasional. Jadi esainya seperti ini. Jadi mungkin kalau bisa ulun menarik kesimpulan perbedaannya antara makalah dan esai seperti ini. Jadi kalau makalah mungkin ada bab-babnya, kalau esai dalam suatu paragraf, tapi memang ada kalimat yang tadi ya, penegas, gagasan topik, dan penjelas dan penegas. Seperti ini contohnya. Next. Nah, di sini izin menyampaikan bahwa memang inovasi itu, karya inovasi ini adalah menjadi seakan-akan memang menjadi poin utama ya, poin utama, meski ada poin-poin yang lain menjadi penambah nilainya. Ini memang di sini adalah bagaimana Kementerian Kesehatan itu proses pembangunan kesehatan, bagaimana cara pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat itu harapannya bisa jauh lebih baik dan jauh lebih efektif melalui inovasi ini. Nah, inovasi ini akhirnya menjadi poin penting penilaian sebagai seorang nakes teladan. Nah, ini izin bahwa inovasi itu adalah adanya keinginan untuk melakukan sesuatu lebih mudah dan cepat,
prosesnya terus-menerus dalam kehidupan manusia, suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan produk atau sumber daya yang ada menjadi nilai yang lebih berarti. Jadi harapannya dengan, sudah ini sudah ada programnya, tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian tenaga kesehatan mempunyai strategi atau inovasi supaya program ini cepat sesuai targetnya, bisa mengurangi angka kesakitan seperti itu. Ya, next. Ya, di sini mungkin ada proses perintisan, kemudian ada agenda setting, proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah, kemudian ada fase matching, penyelesaian permasalahan. Next. Nah, penetapan prioritas ini bisa dari isu-isu strategis yang ada di Fasiankes, ya, SDGs, SKM, mungkin dari Kemenkes, data permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat sekitar, data-data demografi yang ada di Fasiankes, data kunjungan pasien, kemudian juga mungkin bagaimana cara menetapkan prioritas, mungkin memang ada dua ya secara umum, Bapak Ibu bingung nih apa nih masalah yang mungkin ingin diselesaikan atau apa sih masalah yang menjadi di bidang atau di suatu organisasi, misalkan di Poligigi, ya, apa masalahnya, mungkin bisa melakukan mendata itu melalui secara teori, bisa secara kuantitatif dan kualitatif. Mungkin kualitatif bisa cara Delbek, Delbi, mungkin menggunakan FGD, ya, forum FGD, mengundang para narasumber yang sama keilmuannya atau yang berbeda lintas sektor, bisa melalui contohnya di Puskesmas Lokmi dan sebagainya. Mungkin secara kuantitatif bisa metode Hanlon, jadi menentukan skala prioritas sehingga inovasi itu muncul. Jadi bisa dipersilahkan Bapak Ibu sekalian tenaga kesehatan untuk bagaimana menetapkan prioritas yang ada, harus dengan latar belakang yang jelas. Nanti kita ada contohnya di bawah. Next. Nah, ini adalah latar belakang inovasi yang menjadi juara 1 nasional Nakesdan. Jadi beta centing mungkin kita ketahui bersama dari Kalumpang, ya, dari Kandangan, bersama kita cegah stunting dari dini dengan pendekatan aspek kesehatan bidang mulut. Nah, di sini tentunya kalau latar belakang seperti kita ketahui harus berbasis data. Jadi stunting sekian, KIK sekian, BBLR sekian, kunjungan pasien gigi rendah sekian, lebih banyak yang sakit gigi sekian, dari mungkin data-data demografi, ya, dari apa, kalau di rumah sakit itu unit rekam medis, ya, instalasi rekam medis. Kemudian takut ke dokter gigi, keterbatasan alat dokter gigi, keterbatasan sumber daya manusia, ada permasalahan di daerah perifer atau pedalaman. Next. Kalau ini adalah dokter, ini juara 3 dokter gigi nasional, ini dari RSGM Kesehatan Aman, dia latar belakangnya itu si Kepo, jadi memang ada lambangnya, jadi sudah benar-benar membranding diri inovasinya. Jadi dia aplikasi kepuasan online, memang dasarnya ini dari menggunakan acuan yang tertinggi sampai acuan yang di daerah. Jadi mulai dari PP 47 tentang bidang permasakitan, komite mutu, sampai akreditasi, kemudian sampai Permenkes 14 tentang kegiatan usaha dan produk, perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan, Permenpan RB dari survei kesehatan masyarakat, kemudian indikator kinerja mutunya dari IKK, dari Dirjen Mutu Pelayanan Kesehatan, dari Dirjen Yankes, sasaran strategi, sampai FKTL mencapai target indikator nasional mutu dan mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi memang inilah latar belakang yang mungkin bisa sesuai dilirik Kemenkes lah ibaratnya. Ya, next. Next. Nah, nampaknya ini ya, ini ya Mbak ya, mau izin Bu Riri, kita keluar lagi Mbak ya.
Ya, Mbak Riri atau host, co-hostnya keluar lagi. Sebentar dok, saya bantu share screen. Oke, siap. Makasih, Mbak. Ya, mau izin sambil nunggu Bu Ririn. Sudah. Jadi eh, memang kesannya akan dipaksa seperti ini, tapi memang inilah memang suatu syarat. Jadi karena kita itu menjadi suatu syarat, ini juga suatu ajang penghargaan, tentunya memang ada sebuah indikator-indikator penilaian yang harus kita penuhi. Harapannya ya memang kesannya oh kalau saya sudah jalan sih seperti ini. Nah, karena ini mau diikutkan penilaian, jadi mungkin kita harus melihatlah aturan yang sebagai acuan ya, sebagai acuan kita untuk maju ke nakes teladan ini. Nah, sampai latar belakang ya Pak ya. Latar belakang. Ya, next lagi proses inovasi proses inovasi. Next. Ya ini proses inovasi pengembangan. Mungkin tadi di subbab pembahasan bisa mungkin disampaikan ini bagaimana tahapannya, proses persiapannya, kelibatannya stakeholder, lintas sektor, bagaimana perencanaannya, pengeluaran ide, pemecahan masalah, hasil, bagaimana keterkaitan hasil terhadap indikator yang ingin dicapai, apakah sudah memenuhi. Jadi bisa itu lebih fleksibel dikembalikan ke masing-masing nakes dan sehingga karya inovasinya itu menjadi sebuah karya utuh dan harapannya Kemenkes ini memberikan standar ini bukan sekedar hanya hitam di atas putih tapi memang benar-benar oh ketika kegiatan sudah jalan, inovasi sudah jalan, oh saya ternyata belum ya indikator hasil saya ini ya memang sudah menurun penyakitnya, tapi apa indikatornya? Jadi mungkin lebih dituangkan lagi ke dalam aturan-aturan. Oh apa sih indikator hasil eh, anak ini bisa gosok gigi dengan baik? Oh ternyata menggunakan indeks OHIS, Oral Hygiene Index, misalnya seperti itu. Oh ini indikator pasien ini eh, kerusakan giginya menurun bagaimana? Mungkin di MFT dan segala macam. Jadi di gainsing feeling ya. Jadi kalau di dokter gigi seperti itu. Jadi ada sebuah indikator-indikator keberhasilan yang itu nyata dan itu terukur dengan baik. Next. Nah, ini seperti yang sudah Ulun sampaikan, pelayanan kesehatan UKP, silahkan UKP atau UKM, terserah aja. Jadi kalau yang juara satu tenaga dokter gigi memang dia UKP ya, usaha kesehatan perorangan, mix ya, usaha sama usaha kesehatan masyarakat, jadi kuratif di UKP, rehabilitatif, UKM, promotif, preventif. Next. Nah, ini adalah contoh dari inovasi yang stunting tadi ya. Jadi ada kerangka konsep berpikir, oh ini ibu hamil, ada penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil, intake makanan berkurang, jadi ibu hamil KIK, kemudian dia periodontitis radang gusi sehingga bisa BBLR atau prematur sehingga menyebabkan stunting. Jadi ini sebuah contoh konsep berpikir yang kemarin juara satu nasional. Next. Ini mungkin Bapak Ibu inovasi. Mungkin ada yang aku ini oh ya mungkin ingin mengikuti dokter teladan atau terpilih menjadi dokter teladan tentunya
tadi mempunyai karya inovasi. Nah, silahkan inovasinya ini mau ke arah mana? Oh, ke arah perilaku, ke arah teknologi, ke arah sosial atau pendekatan. Kemarin yang juara 2 nasional memang difokuskan dia inovasi ke perilaku, bagaimana cara mengubah perilaku anak untuk gosok gigi dengan baik sehingga menurunkan angka kariesnya. Seperti itu. Kemudian yang juara 3 nasional lebih cenderung ke teknologi. Jadi teknologi ini cenderung kita tahu ya mesti aplikasi. Jadi berbasis aplikasi, bagaimana aplikasi ini bisa membantu untuk mengurangi atau menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan baik atau membantu masyarakat dalam menjangkau atau mengakses pelayanan kesehatan dengan supaya lebih baik. Kemudian pendekatan ini juga ya, yang menariknya adalah yang juara 1 nasional ini inovasinya keempat-empatnya ini. Jadi dia mengubah perilaku tentang stunting, kemudian dia punya inovasi teknologi, membuat alat penyedot air liur itu menggunakan vacuum cleaner. Kemudian dia juga melakukan pendekatan ke masyarakat melalui program-program yang sudah ada, Posyandu, Pustu, dan lain-lain. Kemudian juga tentunya sosial. Jadi ada yang menarik ini kalau saya simpulkan memang boleh memilih salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya itu lebih baik. Jadi mungkin dititik beratkan ada di sini. Jadi dikonsepkan dulu UKP, UKM, mau inovasi yang seperti apa, latar belakangnya apa. Jadi seperti itu dituangkan dalam sebuah makalah. Next. Next. Lanjut, Bu. Ibu mau izin lanjut, ada kendala jaringan nggak? Bentar ya, Dok. Iya, siap. Dan terlihat, Dok? Iya, sudah Bu. Ya, jadi mohon izin lagi melanjutkan. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, oh ini saya sudah punya kegiatan nih, tapi ternyata kegiatan saya ini
oh kegiatan saya ini cuma sebatas penyuluhan, sebatas sosialisasi, sebatas pemeriksaan. Mungkin dengan adanya ini kegiatan-kegiatan yang membantu untuk memperlancar atau mempercepat tujuan dengan untuk menyelesaikan masalah kesehatan, mengurangi masalah kesehatan, mungkin bisa dengan adanya standar Kemenkes ini kita jadi menambahkan, apa sih yang belum saya lakukan? Oh ternyata harus ada indikator keberhasilan. Oh pakai apa sih indikator keberhasilan? Oh bagaimana cara pelaporannya? Oh bagaimana dukungan dari instansi pemerintah daerah? Oh apakah ternyata karya inovasi saya ini, ternyata kegiatan saya ini sudah bisa nih terbukti sesuai dengan indikator capaian tertentu, sudah bisa mengurangi misalkan angka stunting. Nah, bisa Bapak Ibu nanti presentasi atau mengusulkan ke puskesmas lain, sehingga harapannya kegiatan Bapak Ibu ini bisa ditransferbilitaskan ke puskesmas lain, sehingga puskesmas itu juga bisa ikut merasakan keberhasilan penanganan program stunting, misalkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui indikator-indikator ini, kita tidak sekedar mohon izin, tidak sekedar untuk mengharapkan penghargaan, tapi kita juga bisa ikut bagaimana sih cara melakukan kegiatan yang baik seperti apa. Kita juga tidak ibaratnya tidak pelit ya, tidak pelit untuk harapannya kalau kita berhasil juga bisa ditransferkan ke yang lain. Bagaimana itu efektif atau enggaknya, bagaimana daya juangnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian next deskripsi inovasi. Nah ini tadi yang sudah disampaikan, ada UKM dan UKP ya. Nah, ini ada dua, jadi usaha kesehatan masyarakatnya ini melalui Posyandu Bumil, ini contoh yang dokter gigi juara 1 nasional ya. Jadi dia menggunakan scaling mobile service, kemudian dia penyuluhan sikat gigi. Jadi dia ini pakai mobil, ada penyedotnya dari vacuum cleaner tadi ya, dibuat suction. Kemudian suctionnya ini juga dia membuat sendiri sehingga tidak disposable ya, tapi dia untuk dipakai lagi ya. Jadi dia pipa kecil dan dia dari besi dan dia bisa disterilkan. Kemudian juga membuat semacam kalau bius jarum suntik kan biasanya agak besar. Nah dia itu lebih tipis dari yang satu mili ya. Jadi dia lebih kecil lagi. Dia menghubungkan antara siring yang ini dia menggunakan penghubung, jadi ada jarumnya lebih kecil lagi untuk dimasukkan ke dalam siring sehingga pasiennya tidak terasa sakit ketika disuntik karena jarumnya memilih yang paling kecil. Ya, next. Itu termasuk UKP ya, usaha kesehatan perorangan. Kemudian ini contoh lagi si Kepo, ini aplikasi kepuasan online yang juara 3 nasional. Jadi ada lambangnya, ada maskotnya yang dengan baik ya, memang dipersiapkan dengan baik untuk memenuhi, dan ini juga mempersiapkannya tidak hanya dalam bentuk dokumen, tapi juga diimplementasikan standar-standarnya, implementasi secara nyata. Ya, next. Nah, ini yang juara 2 nasional, kendali dan tata laksana pencegahan karies dengan si boneka sapi. Jadi menggunakan singkatan-singkatan yang menarik, mudah diingat, sehingga bisa tentunya menarik juri dari Kemenkes. Next. Ini ada capaiannya memang menggunakan PHPM, jadi Personal Hygiene Performance Modified. Jadi untuk mengukur hasil dari kegiatan Bapak Ibu nantinya, tolong menggunakan acuan-acuan tertentu sehingga benar-benar terukur dengan baik sesuai acuan yang ada dan kompetensi masing-masing. Next. Nah, ini dukungan pemimpin membentuk penetapan tim ya, tim penetapan KTP SIPOS, tentunya dukungan dari manajemen RSGM. Next.
Sama ini dukungan dengan pemimpin, membentuk tim. Jadi ada tim untuk tim efektif inovasi KTP SIPOS ya. Jadi ada DHE, Dental Health Education, gosok gigi dengan boneka sapi. Ada timnya. Next. Nah, ini dukungan pemimpin juga sampai dibuatkan ruang khusus DHE ya. Jadi ada poster-poster itu tentang penyuluhan, itu poster-poster itu didapat dari tugas-tugas karena RSGM Rumah Sakit Pendidikan ya, dari tugas koas, dari tugas-tugas yang latsar ya, latsar CPNS. Next. Nah, ini membuatkan kartu kontrol ya, jadi dibentuk sedemikian rupa karena memang targetnya anak-anak yang laki-laki warna biru dan pink. Next. Ini indikator keberhasilan atau manfaat setelah dilakukan inovasi, kunjungan pasien ke poligigi meningkat, kepuasan pasien itu menggunakan indikator tertentu, silahkan, derajat kesehatan gigi dan mulut Jatim, pemeriksaan OHIS. Ini yang stunting kaitannya dengan perawatan gigi. Next. Ya, ini ada beliau menunjukkan bahwa kunjungan pasien meningkat setelah inovasinya diterapkan. Next. Nah, ini ada kepuasan pasien yang diukur menggunakan kuesioner. Jadi pasien-pasien diukur pendapatnya melalui kuesioner, menggunakan dimensi kepuasan pasien ya, yang dipakai dimensinya yang nomor 5, 13, 7, 9, 3, 10, 1, 12. Jadi ada dimensi kepuasan sesuai Dental Stratified Question. Nah, ada 9 pertanyaan sehingga itu terukur dengan baik kegiatan yang dilakukan, karya inovasinya. Next. Ini hasil survei kepuasannya, jadi bisa terukur dengan baik. Next. Nah, ini derajat kesehatannya, OHIS juga yang tadi saya sampaikan, jadi dia terukur dengan jelas sesuai bidangnya ya, jadi menggunakan, karena ini untuk mengukur kebersihan rongga mulut, jadi dia menggunakan OHIS. Next. Nah, ini dilakukan ada perubahan yang diharapkan setelah pemberian inovasi ini. Jadi ada sebelum dan sesudah. Jadi memang benar-benar terukur before dan after-nya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga yang belum mungkin yang ingin yang sudah terpilih atau yang mengajukan, nanti mungkin harapannya bisa ditambahkan kegiatannya itu ada pengukuran indikator terhadap capaian-capaian kinerjanya bisa sebelum dilakukan treatment dan ini ya KIE dan setelah dilakukan treatment dan KIE. Jadi ada perbedaan yang jelas, ada keberhasilan yang jelas sesuai secara kuantitatif dan kualitatif. Next. Nah ini transferabilitas. Mungkin transferabilitas dilakukan ketika memang kegiatan Bapak Ibu ini sudah teruji secara efektif, efisien, dan ternyata indikator keberhasilannya itu sangat tinggi atau tinggi, jadi lumayan lah bisa mengurangi. Sehingga harapannya karya inovasi Bapak bisa ditransferabilitaskan ke mungkin lingkup internal dulu, sesama seperti mungkin bidan, sesama perawat, atau nanti bisa kerjasama melalui dinas kesehatan untuk dilakukan atau diterapkan di puskesmas lain, sehingga harapannya puskesmas tersebut bisa menyusul keberhasilan seperti yang puskesmas orang tersebut. Ya seperti itu. Next. Nah ini kompatibilitas memang diukur bagaimana sesuai enggaknya, karena memang ini di daerah perifer, jadi
ingin membuat modifikasi alat karena di sana juga minim akses untuk pelayanan kesehatan, dokter, perawat, tenaga kesehatan juga minim. Jadi memang bagaimana caranya pasien tersebut tidak takut dan mau berobat ke dokter gigi, mau cabut gigi, tentunya membuat inovasi. Oh, ternyata kalau disuntik nanti jadi nggak sakit. Jadi ada inovasi-inovasi tertentu, 1 sampai 4 ini. Terus kemudian dia pasien-pasien yang tenaga kesehatan giginya OHI, kebersihan rongga mulutnya itu rendah, jadi ini menggunakan dental yang scaler mobil tadi, menggunakan inovasi UKP ya, jadi sehingga membuat suatu alat. Jadi itu ada kesesuaian karena inovasi kita, bidang kita, dan dengan kegiatan inovasi yang sudah dilakukan. Next. Berkelanjutan, tentunya kalau berkelanjutan, jadi bisa harapannya ketika sudah terpilih jadi tenaga kesehatan tidak terus berhenti atau hilang ditelan gigi ya. Jadi harapannya ini terus berlanjut terus dan itu terjadi dan tanpa meskipun misalkan kalau inovasi teknologi mungkin kalau tanpa orang yang membuat itu nggak ada di situ pun sudah jalan. Jadi benar-benar kelanjutan terus menerus tanpa putus ya. Jadi mungkin ini ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek psikologisnya. Ya, next. Nah, ini daya juang memang inovator tadi mendaftarkan alat tersebut ke HAKI ya, kemudian MOU dengan KUA, kemudian advokasi ke pejabat di lingkungan Hulu Sungai Selatan. Ini waktu yang beta stunting tadi. Next. Nah, ini pendaftaran HAKI-nya sudah termuat juga ya dan terdokumentasikan. Next. Ini mungkin MOU dengan KUA ya, tadi beta stunting tadi, jadi dia mempersyaratkan orang yang mau nikah itu harus dapat surat ini bersih sama giginya dulu, jadi giginya harus dirawat, harus lewat poli gigi juga untuk mengusulkan lewat jadi di MOU KUA-nya. Next. Nah, untuk pembiayaan memang ini tergantung instansi masing-masing, menggunakan dana JKN, menggunakan DPA, atau kalau sudah BUD dengan BUD, tergantung kebijakan pembinaan masing-masing. Next. Nah, ini seperti dukungan pembiayaan. Ya, next. Next. Kayaknya habis ya. Inilah yang pengalaman ya, lebih tepatnya adalah pengalaman kami ketika menjadi tim penilai kesehatan dokter gigi spesialis. Kami berusaha memenuhi semua elemen-elemen yang dipersyaratkan Kemenkes ya, dan itu kami penuhi dalam waktu lewat Zoom ya, lewat Zoom tadi ada beberapa masukan-masukan yang alhamdulillah bisa diimplementasikan baik itu dokumen maupun implementasi di lapangannya, sehingga inovasi atau kegiatannya ini bisa menjadi lebih standar ya, ini sesuai dengan indikator Kemenkes, dan tentunya harapannya inovasi tersebut bisa jauh lebih baik. Jadi mungkin Bapak Ibu bukan dipaksakan, tapi harapannya membantu Bapak Ibu yang sudah melakukan inovasi atau yang akan melakukan inovasi untuk mengurangi permasalahan kesehatan yang Bapak Ibu tempati, yang ditugaskan. Harapannya inilah mungkin standar yang diinginkan Kemenkes. Dan insya Allah standar itu yang nantinya bisa menunjang harapannya program atau inovasinya itu bisa berhasil dan berjalan dengan baik. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin kalau ada dikasih pertanyaan silakan, ulun kembalikan ke Bu Ririn ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya, Dok. Silakan yang ingin bertanya, 3 penanya. Atau langsung aja ya, Dok ya. Boleh raise hand atau bisa juga di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Ini udah panjang lebar nih ya, Dok, yang disampaikan ya. Ya, berusaha ini ya mendetailkan apa yang menjadi sebuah syaratnya Kemenkes. Mudah-mudahan ini sih Mbak ya, kita dari Kalsel ini perwakilannya ini dapat semua dari provinsi. Baik, ada pertanyaan dari calon peserta ya, calon peserta. Calon peserta. Ya. Biar nanti pas dinilai udah siap ya, Dok. Baik, ada yang peserta yang ingin bertanya? Sambil menunggu kita foto dulu nggak, Mbak? Oh, boleh, siap. Ya, buat ini. Ya, mungkin saya nggak bawa PC, Ulun ada gangguan nih jaringan di kantor, jadi boleh minta tolong Bu Ririn ya. siap. Yeah. Baik, peserta bisa dibuka semua kameranya, posisi on, biar ada foto dari. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Oh, nggih. Boleh sambil tanya, silakan. Nggih, silakan. Dari Puskesmas 9 November Pak, perawat gigi. Oh, siap, nggih Bu. Pak, dari penuturan Bapak tadi, yang ulun tangkap itu perawat gigi tidak ada ya Pak, penilaian untuk tingkat provinsi. Apakah ulun mengisi link dan sebagainya itu Pak? Oh, nggih, siap. Memang pada tahun 2022 dan 2023 ini ya rasanya karena mungkin menurut Permenkes yang sebenarnya udah lama ya, 2020 kan 2000 berapa, memang perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut ya Bu. Ya. Nah, ya itu mungkin nanti mohon izin bisa kami tanyakan dulu ke Pak Rizal, karena memang sudah beda tidak jadi satu lawan perawat lagi, tapi memang menjadi TGM, terapis gigi mulut. Nah, ini mungkin nanti Pak Rizal akan bertanya langsung ya melalui perwakilan Kemenkes, Ibu Ririn ya, apakah TGM ini karena sudah pisah dari perawat ya, sudah lama sih sudah ada Permenkesnya, jadi menjadi terapis gigi mulut harusnya sih ya ada. Karena memang perawat, terapis gigi, apakah itu sudah dimasukkan ke perawat, tapi juga nggak mungkin ya rasanya. Karena memang sesuai Permenkesnya sudah pisah dengan perawat gigi ini. Terima kasih Bu pertanyaannya. Nanti kami ini izin pertanyaannya kami simpan dulu. Nanti mungkin akan dihubungi ya Bu Ririn ya, dari Puskesmas 9 November. Nanti apakah bisa masuk atau memang sementara karena belum dikategorikan, mungkin mohon izin belum dikategorikan menjadi dipisah jadi terapis gigi mulut. Nanti ini mungkin PR dari Kemenkes ya untuk menambahkan. Berarti ya untuk sementara nggak usah dulu ya Pak ya, isi link itu ya Pak ya. Mohon izin sebentar ya Bu. Gimana Bu Ririn, sementara belum ya? Iya Ibu, untuk sementara tidak perlu dulu karena kategori yang puskesmas 9 nakes strategis aja Pak, sesuai yang disampaikan dokter tadi. Mungkin soalnya rumah sakit juga nggak ada Bu Ririn. TGM-nya. Dan sekarang juga Dok yang dokter gigi juga nggak ada, sekarang diganti dengan dokter gigi klinis. Yang terbaru yang revisi yang rumah sakit Dok. Oh, nggih. Oh, berarti kesimpulannya saya tidak usah bikin ya Pak ya, untuk mengisi link dan segala sebagainya tadi. Oh, cukup sampai di tingkat kota ya Pak ya? Nggih Bu, insya Allah seperti itu dulu sementara ya Bu. Nanti kalau inovasinya silakan aja ya Dok ya, kalau mau berinovasi. Nggih Bu, sementara
Seperti itu Bu. Jadi belum dulu karena memang dari Kemenkesnya ini belum ada klasifikasinya, tapi nanti nggak tahu mungkin ada kebijakan dari Dinkes Pemprov menambahkan mungkin kategori TGM. Ya, untuk sementara Anda usah dulu ya Pak ya, tunggu berita selanjutnya ya. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama Bu. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ada yang ingin bertanya peserta? Sepertinya sudah jelas kayaknya ya, Dok ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan ya, Dok. Oke, siap. Baik, tidak ada lagi peserta. Ini ada yang raise hand, Dokter Yopan Tapitupulu. Silakan, Dok. Oke. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang, Dok. Ya, izin saya Dr. Tio dari Puskesmas Babirik, Hulu Sungai Utara. Izin Dok bertanya, saya punya inovasi ya, tapi inovasi ini sebenarnya diinisiasi dokter sebelum di sini. Olehnya saya ke sini dipindah tugaskan dari puskesmas lain seperti itu. Terus saya melanjutkan. Apakah itu bisa seperti itu Dok? Saya melanjutkan inovasi dokter yang sebelumnya. Kebetulan dokter sebelumnya melanjutkan sekolah. Saya minta bisa nggak saya lanjutkan seperti itu. Terima kasih. Yes, siap. Yes. Izin ya Mbak Riri ya, jawab langsung nih. Iya Dok, mohon izin. Jadi memang kalau misalkan melanjutkan, bisa aja Dok, silahkan dilanjutkan. Namun memang harus dilihat dulu, memang dulunya itu inovasinya mungkin yang pertama apakah sudah ada indikator-indikator keberhasilannya. Tapi kalau memang belum, ternyata inovasinya masih stagnan atau tidak tiba-tiba sudah berjalan, tiba-tiba berhenti, nggak apa-apa aja Dok, silahkan dilanjutkan. Mungkin dengan adanya sosialisasi ini mungkin diharapkan bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi Dok. Jadi harapannya bisa berjalan sesuai standar, ada perencanaan, ada bagaimana mungkin bisa perencanaan bisa berubah Dok. Jadi inovasinya sama, mungkin targetnya, pengembangannya, kemudian hasil yang dicapai, dukungan lintas sektor dan sebagainya mungkin bisa diperbaiki dengan adanya standar-standar yang tadi Ulun sampaikan sih, yang di ininya Kemenkes. Seperti itu Dok. Baik, bagaimana Dok? Baik. Terima kasih Dokter. Ya, siap, sama-sama Dok. Baik, ada lagi? Ya, nggak ada yang mengganjal lagi ya Dok ya. Ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Dokter Masuda, terima kasih banyak. Sama. Dari yang sudah diberikan. Jadi untuk kami Farijal sedang mengikuti pelantikan di gubernuran, jadi beliau mohon izin tidak bisa menutup pada acara hari ini. Saya izin mengakhiri beliau. Saya akhiri, semangat untuk semua teman-teman calon nakes teladan. Silakan berinovasi, diikuti semuanya, kita berjenjang dari kabupaten kemudian tingkat provinsi. Sukses dan berhasil. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Saya izin leave dari meeting.
Kalau ingin di-share, silakan di-share. Nanti link YouTube-nya sudah bisa dilihat lagi. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.